Wanita penghisap jiwa lelaki demi keabadian. Berakhir tragis dan sadis. Setelah kematian Arman, suasana di desa tempat Melati tinggal mulai berubah. Meskipun tampak seperti kematian yang wajar, ada perasaan tidak nyaman yang menyelimuti sebagian penduduk. Kematian Arman, yang terjadi begitu tiba-tiba dan misterius, membuat beberapa orang merasa ada yang tidak beres. Suatu hari, beberapa warga desa sedang membersihkan area pemakaman, sebuah tradisi yang dilakukan setiap beberapa bulan sekali untuk menghormati leluhur. Ketika mereka sedang merapikan rerumputan di sekitar makam Arman, salah seorang dari mereka, seorang pria tua bernama Pawira, menemukan sebuah benda yang setengah terkubur di bawah tanah. Benda itu adalah jam saku tua yang sudah berkarat, dengan inisial yang terukir di bagian belakangnya. Pawira, yang memiliki ingatan tajam, merasa pernah melihat jam saku ini sebelumnya. Setelah membersihkan jam saku dari tanah dan debu, ia ingat bahwa jam ini pernah dimiliki oleh Pak Sutrisno, seorang pria yang meninggal beberapa dekade lalu dalam keadaan misterius, dan saat itu merupakan suami dari Melati. Namun, pada saat itu, tidak ada yang mencurigai Melati karena kematian Pak Sutrisno terlihat seperti akibat dari penyakit. Kecurigaan Pawira semakin kuat, dan ia memutuskan untuk memberitahukan temuan ini kepada warga lainnya. Kabar tentang penemuan jam saku ini segera menyebar di desa. Beberapa warga yang mendengar cerita Pawira mulai mengingat kembali kejadian-kejadian aneh yang terkait dengan Melati dan suami-suami sebelumnya. Rasa ingin tahu mereka semakin besar, dan mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka mendatangi rumah Melati ketika dia sedang tidak ada di sana. Dengan perasaan was-was, mereka masuk dan mulai mencari-cari barang-barang yang mungkin mencurigakan. Di dalam sebuah lemari tua di ruang belakang, mereka menemukan kotak-kotak kecil yang berdebu. Ketika mereka membuka kotak-kotak tersebut, mereka menemukan beberapa barang milik pria-pria yang dulu pernah menjadi suami Melati, seperti cincin, kalung, dan surat-surat pribadi. Semua barang itu terlihat seperti sudah sangat lama, menunjukkan bahwa pria-pria tersebut berasal dari berbagai dekade yang berbeda. Di antara barang-barang tersebut, mereka juga menemukan foto-foto lama yang menunjukkan Melati bersama pria-pria tersebut. Yang mengejutkan adalah, dalam setiap foto, Melati terlihat sama persis, tanpa tanda-tanda penuaan, meskipun foto-foto itu diambil dengan jarak waktu yang sangat lama. Penemuan ini menggemparkan warga. Mereka tidak hanya menemukan bukti fisik, tetapi juga menyadari bahwa Melati adalah seseorang yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan. Rasa takut dan marah mulai tumbuh di hati mereka. Mereka sadar bahwa kematian Arman bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari pola keji yang dilakukan oleh Melati selama bertahun-tahun. Setelah penemuan barang-barang milik suami-suami Melati yang sebelumnya, suasana desa yang sebelumnya tenang mulai dipenuhi dengan bisik-bisik dan desas-desus. Kematian Arman yang terjadi setelah pernikahannya dengan Melati semakin memperkuat keyakinan bahwa ada sesuatu yang janggal. Pawira, yang menemukan jam saku milik Pak Sutrisno, menjadi pemicu utama kecurigaan warga. Sekelompok warga, yang dipimpin oleh Pawira, mulai merasa bahwa kematian suami-suami Melati bukanlah kebetulan. Mereka mengingat kembali kejadian-kejadian aneh yang terjadi selama bertahun-tahun. Setiap pria yang menikahi Melati tampaknya selalu berakhir dengan kematian misterius setelah beberapa bulan atau tahun. Namun, karena keanggunan dan pesona Melati, tidak ada yang pernah benar-benar mempertanyakan hal ini. Pawira dan kelompoknya memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang siapa sebenarnya Melati. Mereka melakukan pengintaian secara diam-diam. Pada malam hari, mereka mengamati rumah Melati dari kejauhan, mencari tahu siapa yang datang dan pergi. Mereka juga mulai bertanya-tanya kepada orang-orang tua di desa, mencoba mengumpulkan informasi tentang masa lalu Melati. Salah satu warga, seorang pria bernama Pak Darman, mengingat bahwa ayahnya pernah bercerita tentang seorang wanita cantik yang tinggal di desa beberapa dekade yang lalu. Wanita itu memiliki penampilan yang sama persis dengan Melati sekarang. Pak Darman merasa cerita ini sangat aneh, karena jika wanita itu adalah Melati, seharusnya dia sudah tua atau bahkan meninggal. Namun, Melati tampak tidak berubah sedikit pun. Warga mulai merasa takut. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan Melati. Namun, mereka juga bingung dan tidak tahu harus berbuat apa.
Dalam kebingungan mereka, seorang warga mengusulkan untuk berkonsultasi dengan seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Dukun ini dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib dan sering dimintai nasihat dalam situasi yang sulit. Pak Wira dan beberapa warga yang paling berani mendatangi dukun tua tersebut. Mereka menceritakan tentang penemuan barang-barang milik suami-suami Melati, foto-foto lama yang menunjukkan Melati tidak menua, dan kecurigaan mereka bahwa Melati mungkin menggunakan ilmu hitam. Dukun tua itu mendengarkan dengan seksama, matanya menyipit seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu yang sangat jauh di masa lalu. Setelah beberapa saat hening, dukun itu berbicara dengan suara berat. Dia mengungkapkan bahwa Melati memang bukan wanita biasa. Bertahun-tahun yang lalu, Melati datang pada seorang dukun, mencari cara untuk mempertahankan kecantikannya setelah kehilangan seluruh keluarganya. Dukun itu mengatakan bahwa Melati diberikan ilmu hitam yang sangat kuat, yang dapat membuatnya tetap awet muda selamanya. Namun, ada harga yang harus dibayar. Untuk mempertahankan kecantikannya, Melati harus menghisap jiwa suami-suaminya secara perlahan hingga mereka mati. Setiap kali Melati merasa kekuatannya mulai melemah, dia harus menikah lagi dan memulai siklus mengerikan itu dari awal. Warga yang mendengar perkataan dukun itu sangat terkejut dan ketakutan. Mereka menyadari bahwa Melati bukan hanya seorang wanita cantik yang tragis, tetapi seorang pembunuh yang menggunakan ilmu hitam untuk mencapai keabadian. Mereka merasa ngeri dengan kenyataan bahwa mereka hidup di dekat seseorang yang begitu jahat dan berbahaya. Setelah mendengar kesaksian dukun itu, warga desa sepakat bahwa mereka tidak bisa membiarkan Melati terus hidup di antara mereka. Mereka merencanakan tindakan untuk menghentikan teror yang telah dia bawa selama bertahun-tahun. Namun, mereka tahu bahwa berhadapan dengan seseorang yang menggunakan ilmu hitam bukanlah hal yang mudah, dan mereka harus sangat berhati-hati agar tidak menjadi korban berikutnya. Malam itu, desa yang biasanya sunyi mendadak dipenuhi dengan desas-desus dan ketegangan. Pak Wira dan beberapa tokoh desa lainnya telah menyusun rencana untuk menemui Melati secara langsung. Mereka tahu bahwa menghadapi Melati bukanlah perkara mudah, mengingat kekuatan ilmu hitam yang dimilikinya. Namun, mereka merasa sudah tidak ada pilihan lain setelah bukti-bukti yang mereka temukan menunjukkan bahwa Melati adalah sumber dari kematian misterius suami-suaminya. Pak Wira, yang ditunjuk sebagai pemimpin kelompok, mengumpulkan warga di rumahnya untuk merumuskan strategi. Mereka memutuskan bahwa konfrontasi harus dilakukan di siang hari, saat kekuatan Melati mungkin tidak sekuat di malam hari. Mereka juga sepakat untuk melakukannya dengan cepat dan serentak, sehingga Melati tidak sempat melarikan diri atau melakukan sesuatu yang berbahaya. Kelompok warga yang terdiri dari Pak Wira, Pak Darman, dan beberapa pria lain yang cukup kuat, bersiap untuk menemui Melati. Sementara itu, warga lainnya diminta untuk berjaga di sekitar rumah Melati agar tidak ada yang keluar atau masuk tanpa sepengetahuan mereka. Beberapa wanita desa juga turut serta, berperan sebagai saksi yang akan mendukung bukti-bukti yang sudah terkumpul. Ketika matahari mulai terbit, rombongan warga bergerak menuju rumah Melati. Langkah mereka mantap, meski hati mereka dipenuhi kecemasan. Rumah Melati yang biasanya terasa anggun dan tenang kini terlihat suram dan penuh misteri, seolah-olah ada kekuatan gelap yang menyelimutinya. Saat rombongan tiba di depan rumah Melati, Pak Wira mengetuk pintu dengan keras. Beberapa detik kemudian, Melati membuka pintu dengan senyum lembut yang biasa ia tunjukkan. Namun, senyum itu tidak mampu menyembunyikan keterkejutan di matanya ketika melihat kerumunan warga yang berdiri di depan pintunya. Melati, Pak Wira memulai dengan suara tegas, kami di sini untuk meminta penjelasan darimu. Terlalu banyak hal yang tidak dapat dijelaskan tentang kematian suami-suamimu, dan kami tidak bisa tinggal diam lagi. Melati mencoba mempertahankan ketenangannya, namun jelas terlihat bahwa dia mulai merasa terpojok. Apa maksud kalian? Tuduhan apa yang sedang kalian bicarakan? Pak Darman, yang telah menemukan foto-foto lama dan barang-barang milik suami-suami Melati yang terdahulu, melangkah maju. Kami menemukan ini di rumahmu, Melati. Foto-foto yang menunjukkan bahwa kau tidak menua, bahkan setelah puluhan tahun. Barang-barang ini milik pria-pria yang pernah menikahimu, dan sekarang semuanya telah mati dengan cara yang mencurigakan. Warga lain mulai berbisik-bisik, menunjukkan kesepakatan mereka. Melati mencoba untuk menyangkal, mengatakan bahwa itu semua hanya kebetulan dan takdir.
Namun, ketakutan mulai merayapi wajahnya ketika kesaksian dukun tua yang pernah ditemui warga diungkapkan oleh Pak Wira. Dukun tua di ujung desa telah mengungkapkan semuanya, Melati. Dia tahu tentang perjanjian yang kau buat untuk tetap awet muda dengan menghisap jiwa pria-pria yang kau nikahi. Kau tidak bisa lagi bersembunyi di balik pesonamu. Mendengar itu, Melati mulai gemetar. Wajahnya yang sebelumnya tenang kini menunjukkan kepanikan. Dia tahu bahwa rahasianya sudah terungkap, dan tidak ada lagi jalan keluar. Warga semakin mendekat, mengepung Melati dengan tatapan penuh kecurigaan dan kebencian. Melati mencoba satu upaya terakhir untuk melarikan diri, tetapi warga telah siap. Dengan cepat, mereka menangkapnya, tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk menggunakan ilmu hitamnya. Warga yang awalnya hanya diam kini mulai marah, merasakan dendam terhadap semua penderitaan yang telah ditimbulkan oleh Melati selama bertahun-tahun. Mereka tahu bahwa apa yang akan terjadi berikutnya adalah akibat dari kejahatan yang telah dilakukannya selama ini. Melati berdiri di tengah kerumunan warga yang semakin mendesaknya, mencoba mempertahankan ketenangan meskipun hatinya penuh ketakutan. Tatapan mereka yang tajam seolah-olah menembus dirinya, menuntut jawaban atas kecurigaan yang telah lama terpendam. Pak Wira, dengan suara yang tegas namun penuh rasa ingin tahu, menatap Melati langsung di matanya. Melati, cukup sudah. Kau tahu bahwa kami tidak akan pergi sampai kau mengatakan yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Melati menundukkan kepalanya, merasakan beban pertanyaan itu seakan menekan tubuhnya yang rapuh. Dia tahu bahwa warga tidak akan mempercayai kebohongannya lagi. Setelah beberapa saat hening, Melati mengangkat wajahnya, mencoba menyusun kata-kata yang dapat meredakan situasi tanpa sepenuhnya mengungkapkan kebenaran. Aku memang memiliki rahasia, Melati mulai berbicara dengan suara bergetar. Rahasia yang sudah aku simpan sejak lama. Sejak aku kehilangan keluargaku, aku terpuruk, dan di saat itulah aku bertemu dengan seorang dukun. Dukun itu memberiku ilmu untuk tetap awet muda, untuk menjaga kecantikan ini. Warga terdiam sejenak, mendengarkan pengakuan Melati dengan penuh perhatian. Beberapa dari mereka bertukar pandang, sebagian merasa kasihan, tetapi yang lainnya tetap penuh kecurigaan. Aku melakukan ritual yang diajarkan oleh dukun itu, lanjut Melati. Ritual yang membuatku tetap muda meskipun waktu terus berlalu. Tetapi, aku bersumpah, aku tidak pernah mencelakai siapapun. Aku hanya ingin bertahan hidup, aku hanya ingin tetap cantik. Kata-kata Melati penuh dengan emosi, seakan mencoba meyakinkan warga bahwa niatnya tidak pernah jahat. Dia menutupi kenyataan bahwa ilmu hitam itu sebenarnya memerlukan lebih dari sekadar ritual biasa, ia menutupi fakta bahwa dia menghisap jiwa dari pria-pria yang dinikahinya untuk memperpanjang hidupnya. Pak Darman, yang berada di barisan depan, tampak ragu sejenak. Melati, jika itu benar, mengapa semua suamimu mati dalam kondisi yang mengenaskan? Mengapa mereka tampak kehilangan vitalitas mereka sedikit demi sedikit? Melati menggelengkan kepalanya dengan cepat, mencoba menunjukkan penyesalan. Itu bukan salahku. Aku tidak tahu mengapa hal itu terjadi, mungkin ada kutukan pada diriku, atau mungkin ilmu yang diajarkan padaku memiliki efek samping yang tidak aku ketahui. Warga kembali bergumam, beberapa mulai ragu dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka merasa ada sesuatu yang masih disembunyikan oleh Melati, tetapi tidak dapat sepenuhnya membuktikan bahwa dia adalah penyebab langsung dari kematian para suaminya. Pak Wira menatap Melati dengan mata yang penuh dengan kekecewaan. Melati, kau tidak mengatakan semuanya, bukan? Kau masih menyembunyikan sesuatu. Melati terdiam, tidak mampu lagi berkata-kata. Dia menyadari bahwa setengah kebenaran yang dia ungkapkan tidak akan sepenuhnya meyakinkan warga. Namun, dia juga tahu bahwa mengungkapkan seluruh kebenaran akan menjadi akhir dari segalanya, termasuk dirinya sendiri. Dengan napas yang semakin berat, Melati akhirnya berkata, aku hanya ingin hidup, aku hanya ingin tetap cantik dan diinginkan. Jika itu adalah dosa, maka aku akan menerimanya. Tapi aku mohon, jangan sakiti aku. Meskipun pengakuannya tampak tulus, warga masih merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka merasa terjebak antara rasa iba dan kecurigaan, tidak tahu harus mempercayai atau menghukum Melati atas apa yang telah terjadi. Namun, satu hal yang mereka tahu pasti, rahasia Melati telah terungkap,
tetapi kebenaran sepenuhnya masih tersembunyi di balik kebohongan yang setengah terucap. Setelah pengakuan setengah hati Melati, suasana yang semula penuh ketegangan berubah menjadi ledakan kemarahan yang tidak terbendung. Warga desa yang selama ini diam-diam menyimpan kecurigaan terhadap Melati kini merasa dikhianati dan dibodohi. Wajah-wajah yang sebelumnya penuh perhatian kini berubah menjadi penuh kebencian. Pak Wira, yang selama ini dikenal sebagai tokoh yang bijaksana, tiba-tiba kehilangan kendalinya. "Cukup sudah," teriaknya dengan suara yang menggema di tengah kerumunan. "Kita tidak bisa membiarkan wanita ini terus menipu kita. Sudah terlalu banyak nyawa yang hilang karena dia." Teriakan Pak Wira seakan menjadi pemicu bagi warga lain untuk melampiaskan kemarahan mereka. Satu persatu, mereka mulai mendekati Melati dengan sorot mata yang dipenuhi dendam. Sebuah suara dari belakang kerumunan berteriak, "Dia telah mencelakai suami-suaminya. Dia harus dihukum." Melati, yang awalnya mencoba mempertahankan ketenangannya, kini merasakan ketakutan yang mencekam. Dia mundur beberapa langkah, mencoba mencari jalan keluar dari kerumunan yang semakin mendekat, tetapi tidak ada celah untuk melarikan diri. Tubuhnya gemetar, wajahnya yang dulu cantik kini dipenuhi kepanikan. Warga yang pertama kali mendekat adalah Pak Darman, yang selama ini kehilangan seorang keponakan yang menikah dengan Melati. Dengan mata yang penuh amarah, dia mengangkat tangannya dan memukul Melati dengan keras di wajah. "Ini untuk keponakanku," teriaknya dengan penuh kebencian. Pukulan itu menjadi sinyal bagi warga lain untuk ikut serta. Mereka menyerang Melati dengan tangan, pukulan, tendangan, dan bahkan dengan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Ada yang memukulnya dengan kayu, ada yang menendangnya hingga jatuh ke tanah. Teriakan Melati yang meminta ampun tidak digubris oleh siapapun. Suara tangisnya tenggelam dalam hiruk-pikuk kemarahan massa. Kondisi warga semakin tidak terkendali. Mereka tidak lagi melihat Melati sebagai manusia, melainkan sebagai perwujudan kejahatan yang harus dihancurkan. Amarah mereka, yang terakumulasi selama bertahun-tahun, kini meledak tanpa bisa dihentikan. Mereka memukulnya tanpa henti, tubuh Melati yang ringkih terhempas ke tanah berkali-kali, tetapi mereka tidak peduli. Beberapa warga perempuan yang sebelumnya merasa simpati, sekarang turut serta dalam kemarahan ini. Mereka menarik rambut Melati, memukul wajahnya yang dulu mempesona hingga memar dan berdarah. Seolah semua keindahan yang pernah dimiliki Melati kini berubah menjadi kutukan baginya. Melati terkapar di tanah, hampir tidak sadarkan diri. Tubuhnya penuh luka, darah mengalir dari setiap sudut wajahnya. Namun, warga tidak berhenti. Mereka terus menganiayanya, menendangnya dengan keras. Setiap tendangan dan pukulan semakin memperburuk kondisinya, hingga akhirnya tubuh Melati berhenti bergerak, tergeletak tanpa daya di tengah kerumunan. Meskipun Melati sudah tidak memberikan perlawanan, warga masih belum puas. Beberapa dari mereka melangkahi tubuhnya, meludahi wajahnya yang kini hancur, dan mengutuknya dengan kata-kata yang tidak manusiawi. Mereka seakan ingin memastikan bahwa tidak ada lagi kejahatan yang bisa dilakukan oleh wanita yang selama ini mereka anggap sebagai penyebab dari semua kesengsaraan. Ketika amarah mereka mulai mereda, warga perlahan-lahan mundur, meninggalkan tubuh Melati yang tak bernyawa di tanah. Mata mereka yang penuh kebencian kini perlahan berubah menjadi tatapan hampa, menyadari bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Namun, bagi mereka, ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror yang telah Melati bawa selama bertahun-tahun. Di malam itu, di bawah langit yang gelap dan tanpa bintang, Melati menghembuskan napas terakhirnya, dikelilingi oleh kemarahan dan kebencian warga yang pernah mengagumi kecantikannya. Akhir dari seorang wanita yang dulu tak tersentuh oleh waktu kini berakhir di tangan orang-orang yang pernah memujanya. Setelah Melati tak lagi bergerak, warga desa akhirnya mundur, melihat tubuhnya yang terkapar di tanah dengan penuh kebencian dan rasa puas yang suram. Wajah yang dulu mempesona kini hancur tak dikenali, darah mengalir dari setiap sudut tubuhnya yang dulu begitu dijaga dengan teliti. Ilmu hitam yang selama ini menjadi pelindungnya, kini tak lagi bisa menyelamatkannya. Melati, yang pernah menjadi simbol kecantikan dan keabadian, akhirnya tewas di tangan massa yang marah dan merasa dikhianati. Kematian Melati menjadi momen puncak dari kemarahan warga yang telah lama dipendam. Mereka percaya bahwa dengan kematiannya, teror yang telah dia bawa selama puluhan tahun akan berakhir. Namun, ada perasaan tidak tenang yang masih menyelimuti desa itu.
Mereka sadar bahwa hanya menghabisi Melati tidak cukup untuk menghentikan kutukan yang dia bawa. Tidak lama setelah kematian Melati, para tetua desa berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya. Mereka sepakat bahwa tubuh Melati harus dihancurkan sepenuhnya agar ilmu hitam yang mengalir dalam dirinya tidak lagi menebarkan malapetaka. Maka, mereka memutuskan untuk melakukan pembakaran terhadap tubuh Melati, sebagai upaya untuk mengakhiri kutukan yang dia bawa. Malam itu, di tengah hutan yang gelap, warga desa membawa tubuh Melati ke sebuah lapangan terbuka. Mereka mendirikan tumpukan kayu besar yang akan menjadi tempat pembakaran terakhir bagi Melati. Warga, baik tua maupun muda, berkumpul mengelilingi tumpukan kayu tersebut. Wajah mereka serius, penuh dengan harapan bahwa tindakan ini akan membawa kedamaian kembali ke desa mereka. Pak Wira, salah satu tetua desa, menyalakan obor dan dengan langkah mantap mendekati tubuh Melati yang telah diletakkan di atas tumpukan kayu. Kita harus memastikan bahwa kejahatan ini tidak akan terulang lagi, katanya dengan suara bergetar. Dia kemudian menyalakan tumpukan kayu itu, dan api segera menjalar, membakar tubuh Melati yang sudah tak bernyawa. Asap tebal membumbung ke udara, membawa serta sisa-sisa tubuh Melati. Warga menyaksikan dengan penuh harap, berharap bahwa api ini akan mengakhiri semua malapetaka yang selama ini melanda desa mereka. Setelah pembakaran, para tetua desa melakukan ritual pembersihan. Mereka menyebarkan bunga-bunga dan air suci di sekitar desa, berdoa agar pengaruh jahat dari ilmu hitam Melati tidak lagi mengganggu kehidupan mereka. Ritual tersebut diiringi dengan mantra-mantra yang dilantunkan untuk mengusir roh-roh jahat dan membersihkan desa dari kutukan. Semua warga turut serta dalam ritual ini, menyadari bahwa ini adalah langkah penting untuk mengembalikan ketenangan dan kesejahteraan ke desa mereka. Ketika pagi menjelang, suasana desa terasa berbeda. Udara yang dulu terasa berat dan penuh dengan kegelisahan kini terasa lebih ringan, seolah-olah semua beban yang selama ini mereka rasakan telah terangkat. Setelah tubuh Melati terbakar habis, warga desa merasa lega, yakin bahwa ancaman yang selama ini menghantui mereka telah berakhir. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Beberapa hari setelah pembakaran, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada para lelaki yang terlibat dalam penghajaran Melati. Awalnya, gejala itu tampak sepele, rasa lelah yang berlebihan, nafsu makan yang hilang, dan tubuh yang mulai kehilangan kekuatan. Namun, seiring berjalannya waktu, gejala itu semakin memburuk. Para lelaki itu mulai mengalami penurunan berat badan yang drastis. Kulit mereka mengeriput, wajah mereka pucat, dan mata mereka tampak kosong. Mereka berubah menjadi sosok kurus kering, seolah-olah kehidupan perlahan-lahan menghilang dari tubuh mereka. Panik mulai menyelimuti desa. Orang-orang mulai menyadari bahwa apa yang menimpa para lelaki itu bukanlah penyakit biasa, melainkan sebuah kutukan dari Melati. Mereka yang terlibat dalam penghajaran Melati satu persatu jatuh sakit, dan tak ada yang bisa menghentikan kemerosotan mereka. Tidak ada tabib yang mampu mengobati mereka, tidak ada doa yang bisa meringankan penderitaan mereka. Satu persatu, para lelaki itu meninggal dalam keadaan menyedihkan. Tubuh mereka tak lebih dari sekadar kulit dan tulang. Kematian mereka menimbulkan ketakutan yang mendalam di antara penduduk desa. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Melati benar-benar telah musnah, atau apakah dia masih memiliki kekuatan meskipun sudah mati. Kecurigaan itu berubah menjadi kenyataan mengerikan ketika suatu malam, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi. Di tengah malam yang sunyi, tanah di atas pembakaran tubuh Melati mulai berguncang. Seorang penjaga desa yang sedang berpatroli melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana tanah itu bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Dengan mata terbelalak dan tubuh gemetar, penjaga itu menyaksikan sebuah tangan pucat muncul dari tanah. Tangan itu diikuti oleh tubuh Melati yang bangkit. Wajahnya masih cantik seperti dulu, meskipun tampak sedikit lebih pucat. Mata Melati bersinar dengan kekuatan yang menakutkan, dan senyumnya yang dingin menambah kesan bahwa dia lebih dari sekadar manusia biasa, dia adalah sesuatu yang lebih mengerikan, lebih abadi. Melati berdiri tegak di atas bekas pembakaran, mengenakan pakaian putih yang sebelumnya hangus terbakar, namun kini tampak utuh kembali. Warga desa yang menyaksikan kebangkitan itu berlari ketakutan, menyadari bahwa apa yang mereka lakukan kepada Melati telah membawa kehancuran pada mereka sendiri. Melati, dengan tatapan dingin dan senyum mengerikan,
menyadari bahwa kutukan yang dia bawa belum selesai. Dengan kekuatan ilmu hitam yang masih mengalir dalam dirinya, dia kembali berjalan di desa, lebih kuat dan lebih mematikan daripada sebelumnya. Tak ada yang tahu apa yang akan Melati lakukan selanjutnya, tapi satu hal pasti, kehadirannya kembali akan membawa malapetaka yang lebih besar. Kutukan Melati belum berakhir, dia akan terus mencari korban baru untuk mempertahankan keabadiannya, dan kali ini, tak ada yang bisa menghentikannya.